Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Husnul Fauzia dengan NIM 2022030301. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Abdur Rashid. Di sini saya akan menjelaskan tentang home care dan isi dari aplikasi yang akan saya dan teman-teman saya buat. Jadi, home care atau yang sering disebut layanan kesehatan dari rumah. Latar belakang dari home care. Home care adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah pasien, namun dengan pengawasan langsung dari dokter. Layanan home care ini mencakup keperawatan seperti fisioterapi, vaksinasi, atau kebutuhan kesehatan lainnya. Home care tidak hanya terbatas pada pelayanan medis saja, tetapi juga bisa digunakan untuk membantu aktivitas pasien sehari-hari, seperti makanan sehat atau pemantauan terhadap obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Home care adalah pelayanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien, baik secara individu maupun keluarga. Home care dapat disediakan, direncanakan, dan dikoordinasikan oleh rumah sakit atau jasa penyedia pelayanan yang terorganisir. Tujuan dari home care itu yang pertama ada mengoptimalkan kondisi pasien serta mendampingi pasien selama rawat jalan di rumah, sehingga pasien tidak perlu melakukan perawatan jangka panjang di rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan fungsi tubuh dan kualitas hidup pasien, seperti dilakukannya terapi agar pasien dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman dan percaya diri. Selanjutnya ada isu permasalahan. Website home care merupakan solusi untuk mengatasi kendala akses yang terbatas dan ketidaknyamanan dalam perawatan kesehatan di lingkungan rumah. Banyak pasien, terutama yang membutuhkan perawatan secara teratur atau pemantauan jangka panjang, seringkali harus pergi ke rumah sakit atau fasilitas medis lainnya yang dapat menjadi tidak nyaman dan menghabiskan waktu. Selain itu, dalam situasi darurat atau yang memerlukan perhatian khusus, keluarga pasien juga membutuhkan dukungan yang intensif dan pemantauan berkala oleh tenaga medis profesional. Ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif juga dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan di antara anggota keluarga pasien. Selanjutnya ada besaran kasus secara global dan nasional. Rumah sakit umum di wilayah Pare yaitu RSUD Pare Kediri dengan rata-rata pasien 14.514 per tahun menurut Dinkes 2018. Berdasarkan data yang ada di wilayah Pare, masih belum ada home care yang beroperasi secara konsisten, baik swasta ataupun di rumah sakit. Hal ini kurangnya analisis yang kuat untuk minat home care di wilayah ini. Berdasarkan Rikesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, kejadian penyakit tidak menular seperti hipertensi berjumlah 25,8%, stroke 12,1%, dan diabetes meletus 2,1%, menurut Depkes RI 2013. Penyakit yang memerlukan perawatan lama pada saat ini menimbulkan tantangan bagi dunia keperawatan untuk meningkatkan penyediaan layanan keperawatan yang berkelanjutan. Perawatan yang berkelanjutan dalam hal ini adalah perawatan transisi, yaitu perawatan yang berfungsi untuk memanajemen pasien ketika di rumah sehingga proses perawatan tetap kontinuitas. Menurut Yuli Lestari 2020, perawatan kesehatan di rumah yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah suatu komponen rentan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif. Diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan serta memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit termasuk penyakit terminal, menurut Prasetyo 2017. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi terkait dengan program website home care yang kami lakukan mirip dengan layanan kesehatan yang dapat diakses di rumah dalam keadaan darurat ataupun non-darurat melalui platform home care. Sistemnya serupa dengan pesanan layanan transportasi online,
Tetapi dalam website ini kami menghadirkan tenaga kesehatan sesuai dengan permintaan klien. Hal ini memudahkan akses ke layanan kesehatan dan memungkinkan klien untuk melakukan konsultan praktis mengenai masalah kesehatan fisik mereka. Selanjutnya ada model dasar. Model dasar home care yang kami rancang merupakan layanan kesehatan datang ke rumah klien dan dapat digunakan di aplikasi Nurse Care at Home. Pada umumnya, layanan kesehatan memfasilitasi pasien untuk datang ke rumah sakit atau ke klinik terdekat untuk mendapatkan pelayanan terapi atau check-up. Konsultan dan layanan kesehatan lainnya akan tetapi terkadang klien mendapatkan pelayanan yang terlambat untuk segera diperiksa dan tidak teratur untuk check-up ke rumah sakit. Maka di sini kami memberikan pelayanan home care untuk memudahkan klien mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan profesional. Selanjutnya ada model dasar. Model dasar home care yang kami rancang merupakan layanan kesehatan datang ke rumah klien dan dapat digunakan di aplikasi Nurse Care at Home. Pada umumnya, layanan kesehatan memfasilitasi pasien untuk datang ke rumah sakit atau ke klinik terdekat untuk mendapatkan pelayanan terapi atau check-up, konsultasi, dan layanan kesehatan lainnya. Akan tetapi, terkadang klien mendapatkan pelayanan yang terlambat untuk segera diperiksa dan tidak teratur untuk check-up ke rumah sakit. Maka di sini kami memberikan pelayanan home care untuk memudahkan klien mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan profesional. Sasaran yang terkait dalam aplikasi Home Care at Home merupakan seseorang yang sakit, pihak yang bertanggung jawab atas nama klien yang sedang sakit, serta tenaga kesehatan yang akan dipilih klien. Adanya aplikasi ini agar mempermudah klien dapat mendapatkan layanan kesehatan dimanapun dan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengecekan kesehatan pada klien. Tidak hanya mendatangkan perawat ke rumah, akan tetapi dapat berkonsultasi secara gratis dalam aplikasi Home Care at Home. Metode dalam aplikasi yang kami rancang ini menggunakan alamat tujuan klien, identitas klien yang sedang sakit, beserta keluhan dan data penanggung jawab klien yang dapat diisi ketika ingin memesan layanan kesehatan home care ini. Sehingga secara fungsional, aplikasi ini bekerja dan terhubung dalam tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan klien di rumah. Sehingga secara garis besar kasus dapat ditangani untuk tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan klien di rumah supaya klien memulihkan kesehatan serta memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Ada rancangan model dasar. Yang pertama itu ada input. Inputnya adalah standar usaha klinik menurut KBLI 86105, yaitu isinya aktivitas klinik swasta. Prosesnya itu layanan tindakan kesehatan. Ada layanan tindakan kesehatan yang itu isinya itu perawatan luka. Habis itu layanan konsultan itu isinya ada kesehatan anak, kesehatan wanita, kesehatan lansia, dan kesehatan jiwa. Selanjutnya ada layanan penunjang, itu isinya ada farmasi. Selanjutnya inputnya telekonsultan dan layanan home care. Selanjutnya kita ngebuat aplikasi berbasis mobile apps yang dapat diakses di Play Store atau App Store. Berikut adalah beberapa contoh dari desain aplikasi kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari desain aplikasi yang akan kami buat. Jadi pas pertama kalian buka aplikasi Nurse Care at Home itu harus login atau sign in dulu ya. Nah, di sini tuh loginnya bisa sebagai perawat atau sebagai pasien gitu. Selanjutnya masukkan username dan password kalian. Nah, jika kalian sudah login, akan ada tampilan tentang pengertian dari Nurse Care at Home. Nurse Care at Home merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan tenaga medis untuk mengoptimalkan kondisi pasien serta mendampingi pasien selama rawat jalan di rumah, sehingga pasien tidak perlu melakukan perawatan jangka panjang di rumah sakit. Selanjutnya next kita harus daftar dulu sebelum buat kita pesan perawatnya.
Di sini tuh daftarnya ada masukkan nomor telepon, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan jangan lupa alamat emailnya, sama nyalain lokasinya ya biar mempermudah perawat buat datang ke rumahnya. Selanjutnya di sini kita ada 3 fitur, yaitu telekonsultan, tindakan, dan toko kesehatan. Kita bahas yang telekonsultan dulu ya. Yang telekonsultan itu kita bisa ngechat perawat gitu. Di sini ada pilihannya, ada kesehatan anak, kesehatan wanita, kesehatan seksual, kesehatan lansia, kesehatan ibu hamil, dan kesehatan jiwa. Selanjutnya, setelah kalian bisa memilih, misalnya saya memilih layanan kesehatan anak. Nah, di sini tuh ada nama-nama perawat dari kesehatan anak dan beserta harganya juga. Terus misalnya saya milih Nurse William. Terus sebelum kalian berkonsultasi, kalian wajib membayar dulu ya. Jadi sebelum melakukan konsultasi, kalian melakukan pembayaran dulu. Nah, metode pembayaran di sini ada banyak, ada dari GoPay, OVO, ShopeePay, atau kartu kredit. Dan jika kalian sudah ngebayar, kalian bisa langsung chat sama perawatnya. Nah, di sini juga kita nyediain fitur foto. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngefoto obat atau ngefoto penyakit kalian, bisa banget nih. Selanjutnya fitur yang tindakan. Nah, di tindakan juga pilih sesuai layanan tindakan yang Anda butuhkan. Di sini tuh ada layanannya, ada kesehatan anak, kesehatan wanita, kesehatan seksual, kesehatan lansia, kesehatan ibu hamil, kesehatan jiwa, dan perawatan luka. Dan misalnya saya pencet yang perawatan luka, nah ntar muncul perawat-perawat yang khusus spesialis luka beserta harganya dan pengalaman kerjanya juga. Misalnya saya pencet salah satu dari ini yang Nurse Anggi. Nah, di sini tuh ada jadwal perawatnya. Kalian bisa nentuin jadwal perawatnya. Misalnya saya pilih hari Senin 1 Januari 2024 pukul 4. Selanjutnya setelah ada jadwal, kalian harus wajib membayar dulu ya sebelum ngelakuin tindakan. Pasti kalian melakukan pembayaran dulu. Nah, metode pembayaran di sini ada banyak, ada dari GoPay, OVO, ShopeePay, atau kartu kredit. Dan jika kalian sudah ngebayar, kalian bisa langsung chat sama perawatnya. Nah, di sini juga kita nyediain fitur foto. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngefoto obat atau ngefoto penyakit kalian, bisa banget nih. Sebelum kalian lanjut, kalian bisa ngisi data pasien. Habis itu di sini tuh data pasiennya adalah nama lengkap pasien, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, riwayat sakitnya, sama keluhan saat ini. Terus ada data keluarga pasien juga. Data keluarga pasien tuh ada nomor teleponnya aktif, alamat saat ini, hubungan dengan pasien gitu. Terus kalau misalnya udah, tinggal simpan dan pesan. Kalau misalnya sudah simpan dan pesan, kalian bisa langsung nunggu perawatnya buat datang ke rumah, dan perawatnya akan segera datang ke rumah. Habis itu kalau misalnya udah selesai, kalian tinggal pencet akhiri dan selesai. Selanjutnya ada fitur toko kesehatan. Nah, di toko kesehatan ini kita juga ngejual obat-obatan nih. Jadi kalau misalnya kalian sakit di rumah terus nggak ada yang bisa ngebeliin obat gitu, kalian bisa tinggal pesan dari aplikasi kami. Jadi nanti tinggal obatnya kita antar ke rumah. Di sini ada vitamin dan suplemen juga, terus kecantikan dan perawatan, obat ibu dan anak. Nah, ini tampilan contohnya nih, ada yang ngebeli obat. Selanjutnya ini ada fitur dari tampilan dari buat perawatnya ya. Kalau misalnya ada pesanan, notif pesanan masuk, akan ada di notif pesanan. Misalnya ada yang pesen nih dengan nama Batara Krisna. Nah, dia itu minta tindakan langsung ke rumah. Lokasi rumahnya itu di Perum Bintaro sektor 9 misalnya.
Terus ada di dalamnya ada identitas pasiennya juga, ada nama pasien, alamat pasien, keluarga pasien, nomor telepon, sama keluhan saat ini atau tindakan yang pengen dia lakuin. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.